Selamat datang di Dolanan Podcast. Di kali ini kita akan membahas tentang pejuang nakes yang berada di garda terdepan COVID-19 atau COVID-19 atau Corona. Penyakit ini sebetulnya berasal dari penularan virus yang mana virus ini merupakan virus yang menyerang pada organ vital kita, yakni pernapasan. Gejala umum yang ada itu biasanya demam, batuk, kering, sama kelelahan. Gejala yang sedikit tidak umum itu ada rasa tidak nyaman dan nyeri, terus ada nyeri tenggorokan, ada diare, ada juga mata merah atau konjungtivitis atau sakit kepala, hilangnya indera perasa atau penciuman, ruam pada kulit, atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Nah, dari kasus COVID-19 kali ini kan ada varian Delta nih. Nah, di varian Delta ini tentunya penyebarannya lebih ganas. Kenapa lebih ganas? Karena dari droplet yang disebarkan itu ya lebih bergejala gitu loh. Maksudnya bergejala di sini lebih ganasnya itu dari tingkat dia bertumbuh kembangnya, atau ibarat kata lebih berkembang biaknya itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Jadi di varian Delta ini cukup berbahaya. Di samping itu, di angka COVID-19 di Indonesia pada 18 Juli tahun 2021 itu mencapai 44.721 kasus. Itu acara puncak menurut statistik yang ada di Google. Nah, dari sini kita lihat betapa kewalahannya para pejuang nakes atau pejuang di garda terdepan penanganan COVID-19. Kalau kita tarik ke belakang pada bulan Maret, pertengahan atau akhir, atau mungkin awal, itu COVID-19 sudah masuk di Indonesia, baru 2. Dilihat di situ para masyarakat sendiri itu kurang memberikan respon yang cepat terhadap penyakit ini gitu. Walaupun dari pemerintah sendiri sudah ada ya penanganan beberapa langkah tentunya untuk menghindari penularan COVID-19 ini. Namun seiring berjalannya waktu, setelah ditemukan kasus-kasus pada di daerah-daerah lain, dan saat itu saya berada di Malang ya, di kota Malang, itu selang berapa hari ya, 2 hari atau 5 hari yang akan datang itu baru ada. Sehingga ada beberapa hal yang perlu dicatat di sini, bahwasannya kurangnya responsif pada masyarakat itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Kalau dari pemerintah sendiri tentunya sudah menyediakan langkah-langkah, terutama seperti untuk anjuran menggunakan masker, mencuci tangan, terus menjaga imun tubuh dengan cara olahraga. Nah, seperti itu. Dan kalau dilihat lagi ke belakang, saat itu kan di Indonesia 0 ya, kasusnya 0. Belum tahu. Itu setelah ada datang dari negara lain ke Indonesia, sehingga angka positifnya itu ada gitu loh. Kalau dulu kan seperti itu. Seiring berjalannya waktu kesini bertambah dan akhirnya ada beberapa daerah yang mengusulkan atau mengajukan diri untuk PSBB saat itu. Jadi PSBB belum diketok palu sebagai
pembatasan tingkat nasional belum, tapi tingkat kota kabupaten ataupun tingkat provinsi. Nah, waktu itu Kota Malang juga mengajukan PSBB. Terus dicobalah saat itu, diberikan kebebasan, bukan kebebasan tapi diberikan jalan, silahkan untuk melaksanakan PSBB. Karena apa? Waktu itu PSBB harus memberikan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti ekonominya seperti apa, terus dari masyarakat apakah sudah siap dalam hal tanda kutip, yakni dari sandang pangannya itu seperti apa, apakah sudah mencukupi, seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwasanya pemerintah itu sudah mengatur, sudah memperhatikan masyarakat sendiri sebelum dari pemerintah kabupaten kota itu mau mengajukan PSBB atau lockdown. Nah, setelah diberikan dipersilahkan ibaratnya seperti itu untuk melaksanakan PSBB, dari situ pemerintah pusat karena angka COVID-19 ini kasusnya melonjak ya, naik seperti itu, akhirnya ditunjuklah dari pengajuan PSBB tadi sebagai uji coba. Nah, di situ setelah diuji coba ternyata efektif untuk menekan angka laju dari penyebaran COVID-19 ini. Akhirnya diketok palu, saat itu naik ya angka COVID-19 di Indonesia, diketok palu, akhirnya PSBB nasional. Nah, di sini di PSBB nasional inilah yang mana saya melihat sendiri di daerah Jawa Timur, khususnya di Kota Malang, sangat-sangat diperketat dari mobilitas masyarakat sendiri. Di sana tidak boleh plat selain daerah situ masuk gitu, kecuali sektor esensial seperti ambulan emergency mungkin, atau pemasok bahan pangan. Nah, seperti itu tidak boleh, yang boleh masuk, sedangkan yang lain tidak boleh kecuali menunjukkan surat tugas atau surat dinas seperti itu. Nah, dari sini melihat angka COVID-19 yang sudah bisa ditangani, akhirnya PSBB dilonggarkan menjadi PPKM ya, berskala mikro, yaitu dibuka kan ya, dilonggarkan, sudah diserahkan masing-masing. Ini efektif, tidak terlalu roket gitu. Nah, yang saya rasakan itu ya, jadi PSBB waktu itu ada PSBB transisi namanya, tapi saya menganggapnya itu sudah dibuka seperti halnya PPKM. Nah, jadi saya singkat sebagai PPKM langsung gitu aja. Di PPKM ini saya rasa lebih leluasa lagi gitu. Lebih leluasa, dan masyarakat sendiri sudah mulai tumbuh ekonominya. Dan dari angka positif pun juga bisa terkendali. Walaupun ada, tapi bisa terkendali lah, tidak seganas sekarang. Nah, setelah ada kasus di India, yakni varian Delta saat itu, yang meroket dan membuat gempar dunia, di Indonesia masih santai-santai saja. Ada anjuran untuk jangan sampai kita seperti India. Nah, dilihat lagi ketika itu juga pas banget waktu Idul Fitri atau bulan puasa ya. Nah, di bulan puasa itu kita lihat banyak masyarakat Indonesia yang tahun kemarin, tahun 2020,
itu tidak melaksanakan silaturahmi secara tatap muka. Jadi di tahun 2021 masyarakat ingin bertatapan langsung dengan keluarganya untuk melepas rindu selama 1 tahun kemarin yang betul-betul kita berperang dengan COVID-19. Walaupun setelah itu ternyata dari angka kasus COVID-19 pun melonjak, meroket. Saya pribadi berpendapat kalau di varian Delta ini penyebarannya itu ada kalau di Idul Fitrinya bukan, tapi pulang kampungnya yang bermasalah. Gitu. Pulang kampung yang tidak mentaati prokes gitu. Jadi waktu yang saya amati sendiri di lapangan, itu waktu pulang kamu tidak dikarantina, gitu. Tidak dikarantina dan langsung bertemu dengan keluarganya, entah itu bapak ibunya, entah itu sanak saudara, atau mungkin anak-anaknya. Nah, itu tidak mengalami atau tidak menjalani karantina mandiri. Kan karantina mandiri itu dia terisolasi selama 7 hari lah atau 14 hari. Nah itu tidak. Mereka langsung berkumpul dengan sanak saudara atau dengan kedua orang tuanya, langsung bertatapan dan langsung berbicara, dan itu dapat menyebabkan penyebaran COVID-19. Padahal tujuannya isolasi mandiri adalah untuk melihat apakah bergejala atau tidak sehingga dapat ditangani lebih lanjut. Dari sini kita lihat bahwasannya dapat kita simpulkan para pejuang nakes ini sudah susah payah ya dalam hal penanganan COVID. Pasti mereka pasti capek, pasti. Saya sendiri juga melihat kalau mereka itu juga memikirkan kita gitu. Memikirkan bagaimana cara penanganan COVID yang lebih efektif dan juga cepat dalam hal penyembuhan. Tapi kalau mereka saja yang berjuang, bagaimana dengan nasib mereka ke depan gitu. Sedangkan untuk hal pendidikannya pun harus benar-benar gitu. Benar-benar diperhatikan dalam hal ini tuh tentang nyawa seseorang, nyawa manusia. Jadi pendidikannya harus perfect. Kalau salah-salah kan taruhannya nyawa orang gitu. Kasihan mereka. Ya harapannya ke depannya masyarakat Indonesia dapat bersatu padu untuk mendukung program dari pemerintah sendiri dan juga lebih mengurangi beban tugas dari para nakes ini. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk klik like, komen, dan share di channel Dolanan Podcast. Dan tentunya kita akan terus update lagi terkait dengan berita terbaru dan lainnya lah pokoknya di Dolanan Podcast. Oke? Jangan lupa di subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.